sedangkan ini guys, Anda semua bisa lihat jalannya sangat-sangat sepi. Iki orderan-orderan opo jadi pemerintah gini wis. Nggak bisa jalan, percuma. Kau lari, ku kejar kau. Itu Pak polisinya itu. Sakit guys. Sudah jam 9:50 teman-teman. Belum bisa jalan juga. Ini penampakan belakang saya. Padahal tinggal selangkah aja ditahan guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam belut sambal hijau. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya di channel Arif Sopir Ngevlog, channel yang selalu berbagi cerita, tips, pengalaman, dan kehidupan seorang supir truk ya. Oke, sebelum video saya mulai, jangan lupa dukung channel saya dengan cara di subscribe, like dan share video saya sebanyak-banyaknya, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya ya, biar gak ketinggalan video-video seru dan informatif dari saya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya ada di Palembang ya, tepatnya saat ini saya ada di terminal Alang-Alang Lebar teman-teman. Jadi saat ini saya ditahan ya oleh kepolisian ya, karena mungkin ini kan karena ini ya apa, momen mudik lebaran ya. Jadi hari ini Senin hari Senin tanggal 16 Maret teman-teman. Nah video dibalik ya. Ini saya ada di terminal Alang Lebar teman-teman ya. Hari ini hari Senin guys. Nah, ini ada beberapa truk di sini, sumbu 2 ya, truk sumbu 2 sampai sumbu 6 milik saya ini ditahan semua karena katanya di depan ada kemacetan. Biasanya sih di Talang Kelapa ya, tapi ini kalau di map terpantau lancar teman-teman. Nah ini di map terpantau lancar ya, ini ya. Tidak ada kemacetan yang signifikan ya. Tapi kalau kita tarik lagi ke atas, nah ini macetnya guys. Ini tuh sudah hampir sampai Sungai Lilin ya. Ini terindikasi lebih dari 50 kilo teman-teman macetnya. Dan ini sampai di simpang Batubara B80. Ini sebelum Kota Bayung Lencir, setelah Bedengseng ini ya. Gitu guys, macetnya. Ini teman saya di sana itu dari kemarin pagi jam 8 ya, jam 8 pagi sampai tadi malam jam 9 belum lolos teman-teman. Jadi macetnya sangat panjang nih guys. Ya, terindikasi di atas 50 kilo teman-teman. Jadi ini ada mungkin penekanan ya, di filter ya, supaya nggak makin parah macetnya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kemarin ya setelah turun kapal, mohon maaf saya tidak bikin video ya karena sangat repot dan pusing. Saya benar-benar pusing teman-teman ya. Ini saya hanya bisa bercerita, tidak bisa video. Jadi seperti yang teman-teman tahu semua, di akhir video saya itu dilarang masuk tol semua teman-teman. Seluruh tol Lampung ya, hampir seluruh tol Lampung. Emang benar-benar tidak bisa. Teman-teman saya masuk dari Natar nggak bisa, dari Gunung Sugih, dari Tegineneng, dari mana Gunung Batin,
dari macam sampai semuanya disamarata sama teman-teman saya, nggak bisa guys. Hanya satu pintu yang bisa masuk, yaitu di eh, mana itu, Bakauni Selatan ya. Hanya bisa di Bakauni Selatan, sedangkan saya turun di Panjang ya, Bandar Lampung. Jadi mau bagaimanapun juga, mau pindah kemanapun juga saya tidak bisa ya. Akhirnya ya mau nggak mau turun ke Bakauni Selatan, masuk tol, udah los sampai sini, ke ini mana, Keramasan teman-teman ya, parah. Setelah itu kemarin saya sampai di Keramasan karena hujan deras teman-teman ya, jadi saya tidak bisa membuat video. eh, ini ditahan sama pihak kepolisian lagi di terminal Kertajaya, Kertapati itu teman-teman ya. Akhirnya saya tidur sampai pagi tadi ya. Tadi malam sudah dilepas sebenarnya, sore itu sudah dilepas, tapi saya masih ini ya, masih ingin istirahat ya, karena emang di Betung macet parah, di alang-alang lebar sini juga macet parah, apalagi di tadi yang saya perlihatkan tadi di mana itu namanya, daerah Bedengseng itu ya, itu macet parah. Makanya pikiran saya, ya udah biar terurai dulu macetnya ya. Saya sama teman-teman orang banyak gitu guys. Teman-teman saya ada beberapa orang nahan semua. Nah, dia tadi malam pada berangkat. Saya habis beli solar, karena solar saya belum penuh. Saya nunggu kuota lagi. Saya akhirnya tidur lagi sampai tadi pagi. Tadi pagi tadi saya isi solar lagi kan. Pikirnya saya mau melanjutkan perjalanan. Di sini pihak kepolisian udah pagi banget teman-teman. Habis sahur mungkin mereka uh, standby ya. Jadi saya setelah isi solar jalan, pikirnya masih pagi, pasti belum ada polisi. Pengalaman beberapa bulan yang lalu saya pernah ditahan di sini kan, ada videonya itu kan. Itu ada kemacetan di sini. Terus ketika ada momen Lebaran sama momen Nataru juga sama ditahan. Makanya saya pengalaman inilah hal gitu. Sudah pagi berangkat ya. Ternyata nggak tahunya ya pada standby aja, saya ditahan ini. Sudah jam 7 lebih guys ini. Ya, jam 7 lebih 47 menit ya. Ini sebentar jamnya saya perlihatkan dulu teman-teman. Nah, jam 7 lebih 47 menit. Masih ditahan teman-teman. Ya udah, kita tunggu aja sampai jam berapa nanti ya. Katanya sih siang baru boleh jalan. Jadi ini eh, perjalanan sangat-sangat terhambat ya. Pertama karena kapal, kedua eh, apa namanya, karena tol ya, nggak bisa masuk. Akhirnya saya itu jalan minggu malam ya, minggu malam, Sabtu malam teman-teman. Akhirnya saya coba masuk lagi tengah malam, nggak bisa, tetap sama nggak bisa. Akhirnya saya nyelah ya, nyelah malam, tengah malam itu tetap nggak bisa guys. Hanya satu pintu, Bakauni Selatan, mau nggak mau turun itu guys. Daripada lewat jalur bawah kan, wah parah guys. Makanya eh, kita mending ini aja, eh, ngalah aja lah ya gitu. Parah guys, parah-parah. Ini perjalanan kita kali ini sangat-sangat menguras tenaga, menguras isi kantong juga ya, karena kita terhambat beberapa hari ya. Ini harusnya hari Senin itu saya sudah di Pekanbaru minimal ini. Kalau planning saya hari Senin ini saya sudah bongkar teman-teman. Karena emang saya rencana mau sampai Medan. Sampai Medan itu target saya tanggal 18 ya. Tanggal 18 sudah bongkar. Tanggal 19 kan sudah mulai libur di Medan. Nah, saya mau pulang lagi naik pesawat teman-teman. Rencananya saya seperti itu. Tapi ini gagal total ini. Saya nggak tahu harus bagaimana. Ini ada dua opsi, saya pulang naik bis atau saya bertahan di Sumatera gitu teman-teman ya. Kalau saya pulang naik bis tanggal estimasi tanggal 18 atau tanggal 17. Ini tanggal berapa sih ini? Lupa tadi aku, ya Allah, ya Allah. Sebentar, bentar, bentar. Ini tanggal 16. Kalau tidak salah hari ini baru berangkat bisnya. Jadi saya pastinya disuruh naik dulu minimal sampai Jambi. Sedangkan jemputan ada di Pekanbaru juga. Jadi nanti sampai rumah pun tanggal 19 teman-teman ya, tanggal 19. Dan rencananya ya, kalau saya lihat kemarin orang kantor bilang tanggal 25 sudah mulai kerja, berarti tanggal 23 kita sudah disuruh berangkat.
tanggal 22, 23 kita disuruh berangkat teman-teman. Kalau cuma di rumah 2 hari 3 hari, saya mending bertahan di Sumatera, tidak apa-apa gitu. Karena apa? Capek teman-teman. Kemarin itu pulang naik pesawat, berangkatnya naik bis, wah capeknya minta ampun. Makanya saya itu planning saya los ke Sumatera, ke Medan bisa bongkar kan pikiran saya, ternyata malah terhambat. Kalau planning saya tepat, saya pulang naik pesawat teman-teman. Makanya teman-teman pada tanya, wah pulang naik pesawat, pulang naik bis bro, saya nggak bisa jawab. Nah ini baru bisa jawab di sini teman-teman saya. Di video sebelumnya banyak yang komen, pulangnya naik pesawat, pulangnya naik pesawat, saya nggak bisa jawab teman-teman. Karena emang kondisinya emang sangat parah ini, buruk, sangat-sangat buruk teman-teman. Aduh, parah ini. Tidak sesuai yang kita pikirkan ya, karena tahun lalu kan kita mepet lebaran pun masih bisa jalan kan tahun kemarin kan. Tahun-tahun kemarin enak kita kerja guys, tidak ada pembatasan lah, apalah nggak ada. Kalaupun ada itu di tol kan ya, di tol Trans Jawa ya. Kalau di Sumatera kan enak, tahun-tahun kemarin kan kita bebas. Bahkan tahun kemarin teman-teman tahu sendiri kan, saya tanggal berapa itu, tanggal 28 masih di Medan ya, masih lewat di tol Medan. Sekarang udah nggak boleh teman-teman. Tanggal 29 baru boleh lewat kan, nyiksa sopir tuh itu namanya. Saya benar-benar nyiksa ini guys. Apalagi kita kan punya target ya kan. Kalau sopir-sopir yang ada gaji bulanan mungkin santai mereka ya. Nah kalau kita kan nggak punya gaji bulanan teman-teman. Ya jadi ini teman-temanku pun sama, bawa paket paket ini kan, toko oren, toko-toko online itu kan, itu temanku sama, target berapa hari harus bisa pulang kan, biasanya kan 1 minggu sampai 10 hari kan bisa pulang, ini nggak akan bisa pulang temanku. Sama ada 2 orang dari Semarang ya, tadi malam ketemu saya di terminal Lang Lebar. Akhirnya mereka memutuskan untuk lebaran di jalan, padahal planningnya sama, bisa pulang guys. Apalagi mereka kan muatan ringan kan, muatan paket kan, kalau itu kan paling berapa sih, nggak ada 10 ton kan, muatannya neng banget teman-teman. Mentok tuh 20 ton muatannya itu mereka. Tapi terpaksa harus ini, harus lebaran di jalan tidak ketemu keluarga teman-teman. Karena apa ya, karena seperti ini aturannya, aduh kocar kacir aturannya. Ini aturannya konyol teman-teman ya, konyol banget ini. 2 minggu guys. Zaman sekarang sudah beda, tidak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin oke lah ya. Kalau sekarang sudah beda, kahanannya sudah beda, keadaannya sudah beda teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, tetap di sini, jangan kemana-mana. Nantikan video-video saya yang seru nanti ya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan di dalam terminal Lang Lebar ya. Di belakang sana banyak sekali truk-truk sumbu 2 dan 3 antri, nggak boleh jalan semua guys, semuanya. Ini sama ini kan sumbu 2 kan, ini tempat sana juga sama, itu semua truk dilarang jalan teman-teman. Itu bahkan di luar sana juga ada banyak sekali guys, sampai belakang sana ada, parah ini. Tinggal mandi aja, tinggal mandi. Terus ada mandi nih guys, sudah siang. Itu ada lagi box-box satu itu. Oke teman-teman, ini baru dikeluarkan beberapa armada ya. Tapi keluar sekitar 2 atau 3 armada tadi. Sudah di stop lagi guys. Ada yang beruntung baru masuk langsung keluar. Kita yang sudah berjam-jam di dalam belum bisa jalan teman-teman. Belum lagi ini nanti di Musi Banyuasin katanya ada penyekatan lagi ya, di Betung. Repot teman-teman. Ini rasanya mau nyerah, mau pulang aja rasanya. Cuma jemputan belum ada ya. Kalau naik bis sendiri juga boncos kita. Ini sudah boncos banyak ini guys. Pengeluaran kita membengkak banyak ini teman-teman. Ini
dari belakang sana banyak antrian guys. Lagi didata sama Pak Polisi ini. Sudah penuh guys. Iya, iya, iya. Temanku di depan ya, tadi lewat Petung aman lancar, terus di musim Banyuasin juga ada penyekatan katanya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah bisa jalan ya. Tapi sayangnya ini bikin serentak, jadi akan terindikasi kemacetan nanti teman. Wah, stop lagi. Ini stop lagi. Kalau bertumpuk kayak itu macet, namanya Iya, tumpuk. iya bener. Makanya harusnya sedikit-sedikit. Cara mengatur aja udah salah kok Pak. Malah salah ke sopir lagi. Nggak bisa jalan, percuma. Kau lari, ku kejar kau. Itu Pak polisinya itu. Sakit guys. Sudah jam 9:50 teman-teman. Belum bisa jalan juga. Tadi banyak yang lari tadi, banyak yang ngeblong. Ini penampakan belakang saya. Padahal tinggal selangkah aja ditahan guys. Arus lalu lintas terpantau normal ya, tidak ada peningkatan ya. Ada 1-2 itu mobil mudik tuh kayaknya sih ya, bawa apa itu arasnya itu ya, tapi masih didominasi plat BG loh. Oke teman-teman, bisa jalan ya, tapi ini tidak tahu nanti bisa berapa. Tadi sempat dikasih tahu kalau di Jambi sudah tutup total teman. Jadi belum tahu juga nanti ya, yang penting kita jalan dulu aja ya. Tadinya saya mau putar balik, mau stapel di Palembang aja, mau pulang. Tapi ini dari pihak kantor saya telepon nggak ada yang mau angkat teman. Nggak ada yang mau ngasih keputusan. Padahal sudah aku bilang kalau saya itu siap sampai ke Medan, bahkan sepeda angkot ini bagus. Siap standby di sana, tapi pada kenyataannya di jalan kita sudah ini ya, ditahan terus ya. Setiap titik ditahan teman-teman. Ini saya kena 4,5 jam ya. Saya nggak tahu harus kapal di mana ya. Guys, serba salah, serba bingung, sudah nggak bisa mikir teman-teman. Bisanya cuma starter mobil, jalan, udah suruh berhenti, jalan gitu kok.
nggak bisa gimana lagi teman-teman. Otaknya udah blank, udah nggak bisa mikir apa-apa lagi teman-teman. Karena yang dibuat ini ya, apa namanya, buat keluh kesah itu orang kantor, tapi orang kantor nggak ada yang mau merespon ini. Pokoknya orang kantor maunya kita jalan terus sebisanya, pokoknya harus mikir sendiri, guys. Sedangkan kita juga sama pihak kepolisian tahan-tahan terus. Seandainya jalan nggak ditutup pun saya siap jalan terus teman-teman. Tapi ini sudah tanggal 16 ya kan, 4 hari lagi udah lebaran. Terus harus bagaimana, sedangkan bus saja belum jalan dari Semarang. Dari pemudik ya kan. Tapi emang ini apa ya, emang kontra-kontraan pemerintah aja nih kalau menurut saya sih. Ya mungkin ada lah ya beberapa armada yang ini maksud saya mobil yang lewat ya, mobil dari daerah lain yang lewat itu kan belum banyak. Masih normal-mal. Tadi sempat bilang gitu kan polisinya, Jambi sudah tutup total ya kan, bisa. Ya wis, kita coba ya dulu ya, kita jalan dulu, nanti sampai Jambi seperti apa. Kalau enggak kita sambil jalan kita koordinasi sama orang kantor. Sedangkan ini di BDM Seng sampai ke Simpang B80 Batubara sebelum Kota Bayu Lencir ya. Yang dari sini setelah pasar Sungai Lilin ya, itu macet sepanjang itu guys. Jadi sekitar 80 hingga 100 km ini macetnya. Makanya saya bingung ini harus bagaimana. Macetnya bukannya terurai malah makin panjang. Pikiran saya kemarin sore saya bertahan, pagi ini saya jalan ya kan, biar terurai dulu. Bukannya terurai malah hampir sampai pasar Sungai Lilin. Nah ini untuk teman-teman yang ada di Sumatera ya, di daerah Sungai Lilin ke sana, tolong misalkan ada yang di posisi sana tolong komen ya nanti. Ini video akan segera saya upload. Kemungkinan tidak akan saya genapin sampai 60 menit ya, akan segera saya upload, entah berapa menit nanti saya upload. Nah kalau sini emang dari dulu emang seperti itu. Selalu padat ya daerah sini ya. Tapi di Google Map biasanya sini merah sampai ke atas sana. Itu saat ini di Google Map nggak merah, hijau malah.
bisa saya bikin 60 menit bisa. Tapi teman-teman jangan bosan ya kalau video saya bikin panjang-panjang ya. Ini nanti kemungkinan besar penyekatan ada di musim Banyuasin, tapi belum tahu juga akan disekat, akan diberhentikan atau dialihkan arus atau bahkan bisa jalan lurus, belum tahu juga. Tapi tadi kabar dari teman saya dari aparat kepolisian sudah siap-siap. Di simpang 3 depan itu biasanya suka bikin macet. Ini tidak selalu parah ya. Kalau tersedak pasti tersedak di sini. Oh, ada berhenti. Satu profil. Saya ganti yang nasional.
memang parah Sumatera Selatan sih. Jalurnya rata-rata rusak guys. Apalagi sambungan-sambungan jembatan gitu. Ini namanya daerah Talang Kelapa. Yang macet bertahun-tahun tapi bisa dicarikan solusi. Aspalnya itu ambles lumayan dalam kok. Jadi ketika kita pindah posisi itu hampir seperti naik trotoar itu. Cuma bedanya kan kalau trotoar kan gini ya, tapi ini halus. Padahal nggak ada kemacetan kan. Lalu polisi bilang macet ya. Kalau hari-hari biasa emang sini macet. Cuma kan karena ini mungkin truk juga menambah, cuma volume kendaraan mungkin menambah di apa terindikasi bertambah karena pemudik, cuma ternyata tidak. Pada kenyataannya harus normal. Justru malah lebih lancar daripada yang biasa ya. Talang Kelapa ya. Belum dibuka kayaknya guys. Jadi yang dari arah Pak Lampung langsung los di sana ke Petung, si Petung ya, sudah mulai terlihat mobil-mobil pribadi. Yang anehnya ya kenapa truk nggak disuruh lewat tol aja? Kalau memang di sini terindikasi macet. Sedangkan ini guys, Anda semua bisa lihat jalannya sangat-sangat sepi. Iki orderan opo jadi pemerintah gini, sis. Konyol. Yes. Lucu guys, saya tertawa emang sangat lucu. Ini loh, saya jalan truk satu ini plat gigi ini. Mobil pribadi tidak terlihat banyak. Tadi ada mantau kan. Nah, tapi ini kosong melompong. Dan di depan ya terindikasi macet parah, sangat-sangat parah dari setelah Sungai Lilin sampai ke Simpang B80 itu, ke sana lagi hampir sampai ke mana Bayu Mencir ya. Seperti yang saya bilang tadi sekitar 80 kilometeran lah kurang lebih. Seperti itu teman-teman. Ya tahu sendiri ya, di sini itu jalan lintasnya kayak gini guys. Jadi ketika ada macet pasti
ya yang bikin macet itu mobil pribadi sama bis, sama truk kecil gini. Mereka ngeblong ke kanan, akhirnya pangunci. Nah, itu pasti tidak bisa dipungkiri ya, mobil-mobil pribadi kecil-kecil, bis sama truk kecil-kecil itu pasti ngeblong ke kanan yang membuat ngunci. Nah, akhirnya sekarang kemungkinan besar sekarang saat ini ngunci teman-teman, karena pada ngeblong gitu. Sulit terurai kalau udah gitu. Bisa dibuktikan, mungkin ada teman-teman atau supporter lain yang upload daerah sana yang saat ini sedang terjebak macet ya. Dan yang sudah pernah mengalami pasti tahu lah pokoknya. Saya nggak akan ngomong mengada-ngada, itu fakta asli di sini. Kalau ada kemacetan, bukannya tertib antri, enggak, ngeblong ke kanan semua. Ngeblong ke kanan, ngeblong ke kanan, ngeblong ke kanan. Yang diblong bukan jalur kosong gitu enggak, jalur aspal guys. Akhirnya di depan ketemu yang dari sana, kunci. Guys, kalau udah gitu nggak bisa maju, nggak bisa mundur, sulit guys. Oke ya, sudah beberapa menit teman-teman semua lihat ya kondisi jalur Sumatera seperti apa ya. Ini daerah Talang Kelapa ke atas ya, arah ke Betung ini ya, terpantau lalu lintas normal. Oke teman-teman semua, ini harusnya dialihkan ke kiri ya. Jadi saya tidak lewat lintas biasanya ya, di Musi Banyuasin hanya bisa lurus, biasanya lewat pasar Musi Banyuasin, ini nggak bisa. Jadi kita dialihkan ke kiri ke arah pusat pemerintahan. Tadi tulisan di depan, kendaraan suku 3 atau lebih putar balik ke rumah makan terdekat. Jadi sebenarnya sudah tidak boleh melintas teman-teman, tapi ini supirnya aja lagi saya ya gimana ya, terus nggak bisa maju, nggak bisa mundur ini. Susah ini, saya mau bilang apa ini teman-teman. Semuanya telat, harusnya saya sudah sampai di mana, di Dumai ya, harusnya ini sudah di Dumai, tapi saya harus telat karena penyekatan. Aturannya itu berkali-kali saya bilang terlalu cepat. Jadi ini, jadinya seperti ini, sopir telat semua guys. Kalau saya sudah di Dumai, saya sudah tenang enak, tinggal arah ke Medan aja. Nanti cari tempat parkir di Medan kan tenang gitu kata saya, kayak tahun kemarin lah. Ini malah nggak bisa guys, udah keadaan susah boncos guys. Jalan sepi kayak gini kok truk nggak boleh lewat, kenapa gitu. Kalau di Jawa oke, lumrah lah, fine, kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau di Jawa, karena emang Jawa itu apa, padat. Tapi ini di Sumatera beda jauh keadaannya di Jawa. Kita lihat aja ya nanti sampai mana ya. Kalau saya ini rencananya akan berhenti nyusul teman saya di daerah Sungai Lilin.
nyalip jalan pelan, wah jalan. Malah mepet kayak gini, malah nggak gitu mati. Enak ya, dipepet malah dia jalannya agak kenceng sekarang, nggak kayak tadi habis nyalip motong ini pelan-pelan ini pelan-pelan lagi nih. Wah payah ini kita pepet aja guys, kita pepet guys. Ada jalur tol lagi dan sini. Proyek tol Betung teman-teman sudah mau jadi ya, mantap ini. biasanya guys, malah apa ya, nampak lebih sepi ya.
kayak kalau di ini ya, kayak di mana itu Jawa ya, kalau kita lewat Brebes gitu katakanlah, pas di pasar-pasar tumpah di Brebes, di Cirebon itu kan suka macet panjang ya dulu ya. Nah, sekarang mungkin agak mendingan karena ada tol. Nah, ini kenyataan malah lancar kayak ini. Oh ya gini terus sampai besok gitu ya. Apalagi ke depan kan ada tol ya, kemungkinan besar ya akan lebih lancar lah. Tapi juga nggak tahu sih, soalnya tol Trans Sumatera itu mahal banget, mahalnya nggak keturungan guys. Nah, sekarang orang mau mudik katakanlah dari Jawa ke Medan, kalau via darat tol kena tol mana itu namanya, dari Lampung ke Palembang aja kalau nggak salah sekarang udah 500-an. Belum lagi nanti kalau jadi ya dari Lampung ke Pekanbaru udah berapa juta ya. Jadi mereka menang waktu. Hamin 4 jalan dari Jakarta pun masih oke. Oh ya, ini guys, tol Keramasan itu masih perbaikan ya, tapi sistem kontraflow tetap lancar, jangan khawatir teman-teman. Bagi yang mau mudik ya, saya tidak sempat merekam, jadi seperti biasa jalur tolnya Sumatera itu nggak nampak kepadatan arus ya. Volume kendaraan mungkin bertambah tapi nggak terlalu parah sih. Ya sama aja, masih lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan sih. Terus kan yang dibangun Keramasan ya, lagi diperbaiki ya. Itu walaupun masih proyek yang separuh, tapi separuhnya dibuat jalur lewat ya guys, lewat dari Palembang atau dari Lampung. Itu tetap lancar, jangan khawatir teman-teman, tidak ada kemacetan. Justru yang macet saat ini ya di Bayung Lencir ya, sampai ke ini depan sini, sampai di depan sana nanti ya. Itu tadi story teman saya ada yang 4 hari baru selesai, tapi saya nggak tahu ya itu benar apa enggak ya. Tapi kalau 2 hari saya masih percaya. Kalau ada yang kena 4 hari, itu saya masih ragu guys. Tadi ada supir truk kol diesel bilang saya udah 4 hari nggak lolos. Ini yang arah ke Pekanbaru, arah ke Jambi ya harus sabar. Harus extra sabar teman-teman. Ini hari Senin ya, jadi kemacetan itu sejak hari apa ya, Jumat kemarin. Banyak yang terjebak di sana karena apa ya, itu lagi-lagi yang saya ceritakan tadi. Story teman saya kelihatan ya, pada ngeblong itu bus sama mobil pribadi. Itu sampai supir truknya marah-marah itu. Percuma ngeblong, percuma sampai ke kanan, tidak akan lolos 2 hari, dibilang gitu kan tadi. Benar, saya perlihatkan ya, tahu siapa itu.
mobil-mobil pribadi guys. Nah, dia bilang supir kalau diesel ini bilang 2 hari kamu nggak akan nyampe. Saya udah 4 hari, ya kan? Udah 4 hari dia nggak baru lolos. Nah itu kalau pengen tahu kelakuan supir pribadi teman-teman. Nah ini kalau kalian masih tidak percaya gitu. Jadi, nah ini loh teman saya masih di sini loh guys. Baru masuk guys, teman saya guys. Nah, ya. Silakan dilihat dengan seksama ya kan. Saya tidak membuat apa ya sekedar cerita ya, tapi ini benar-benar nyata. Tuh guys, sepanjang itu teman-teman. Nah itu hampir sampai di Bayung kan. Itu nggak jauh Bayung Mencir itu teman-teman. Parah. Sudah mulai menguning ya, yang di mana itu di Simpang B80 udah mulai menguning. Tapi yang di sini di buah parah-parahnya ini guys. Saya sekitar 5 kilo lagi saya berhenti. Terurai dulu lah. Itu kurang macet ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti sudah terbukti kan. Jadi saya tidak cuma ini, tidak cuma cerita ya, bukti ada. Jadi rata-rata mobil pribadi nggak mau sabar, mereka ngeblong. Dan di video-video saya sebelumnya itu juga sama, ketika saya terjebak macet di lintas Sumatera, rata-rata itu mobil pribadi ngeblong ke kanan rata-rata sama bus. Jadi akhirnya ngunci teman-teman. Nah itu yang bikin kemacetan makin parah. Itu kalau masalah tol Sumatera tenang, walaupun dibatasi, walaupun ditutup sama peraturan konyol, tapi masih lancar guys. Sing tenang, supir-supir truk masih pada lewat kemarin. Bahkan dari kemarin masih banyak yang lewat. Saya pun masih lewat, ya kan? Masih lancar, nggak ada kendala apa-apa guys. Aman. Yang kendala hanya apa? Peraturan yang konyol. Belum terlihat apa orang-orang mudik tapi sudah ditutup. Wah gila, asli konyol. Mereka memakai teori bukan praktek soalnya. Praktek di lapangan, fakta di lapangan, tidak ada kemacetan, tidak ada kendala. Ini loh, teman-teman sekalian lihat ya, ini jalurnya aja sepi loh. Padahal yang dari Palembang ke Jambi, dari Palembang ke Pekanbaru kan banyak. Itu aja masih sepi loh. Apalagi Pekanbaru ke sana. Nah, tahun kemarin ya seperti ini, jalan enak-enak aja, jalan tenang-tenang aja kayak gini guys. Nah, saya itu curiga sama, maaf ya, aparat kepolisian yang membatasi kami ya, kayak tadi itu di Palembang ya. Itu didata semua di video ya kan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk laporan ke pusat ya, mungkin ke tingkat Polri ya, Polda atau Polri. Untuk apa? Cari muka. Kalau saya bilang cari
fakta. Bikin aja ya, maaf kata ini. Bukannya dicari solusi yang lebih baik lagi, tapi buat kedepannya biar bisa kayak gini lagi, truk-truk disekat lagi ya kan, dihalangi lagi, dibikin susah lagi, biar mereka itu ada kelihatan kinerjanya gitu loh. Padahal kalau misalkan mereka nggak kayak gitu, nggak akan kelihatan kinerja mereka apa di momen lebaran ini kan gitu. Makanya bikin orang-orang kayak gitu guys. Ini kalau sudut pandang saya sendiri loh ya, mohon maaf loh ya, tapi ini saya kira nyata ini guys. Mereka cari muka sama atasan, biar apa? Biar kedepannya dibikin susah lagi supir truk ini, biar makin dibatasi lagi, mungkin H-14 gitu ya. Gak, tetap H-7 lagi nanti malah bisa lebih parah lagi. H-7 sudah disekat guys, ini kan H-3 ya, H-4 ini ya. Ya jadi H-7 sudah batasi ya, sudah disuruh putar balik lah, suruh apa lah, sudah ditilang lah, karena begini pokoknya. Itu buat ini, buat patokan ke depannya. Padahal mereka nggak merekam jalur lintas yang ini, perjalanan ini guys. Dan anehnya kan di situ, kenapa yang direkam, yang didata truk ketika masuk ke kantong parkir, kayak tadi di terminal ya, kan kelihatan tuh truk pada berhenti semua kan, banyak kan. Wah, mereka video tidak sesuai fakta di jalan. Kalau menurut saya, sudut pandang saya sendiri pribadi, mohon maaf ya, itu seperti itu. Ya wajar lah kita sebagai rakyat kecil komplain, karena aturan ini sangat-sangat konyol dan kurang adil lah bagi kami ya. Karena kami kami itu tidak punya gaji bulanan, dan mereka yang duduk di atas, atau mereka karyawan kantoran yang punya gaji bulanan tetap, mereka tidak merasakan. Mereka senang libur 2 minggu tanpa kerja masih dibayar. Dan kita yang bayar siapa? Kecuali negara mau menanggung kebutuhan kami, kebutuhan bos kami juga beli armada juga nggak cash kan. Mungkin ya, maaf ya, ini kalau di Siba mungkin bisa cash, ada yang di PT lain ya. Jadi mereka ngangsur guys, biaya perawatan, biaya ongkos jalan di Indonesia ini hancur-hancuran karena kesalahan mereka juga. Mereka saling menjatuhkan harga. Jadi 1 bulan paling dapatnya 25 juta, buat setoran mobil 20 juta, yang 5 juta buat operasional, buat jaga-jaga kalau ban meletus, ganti oli dan lain-lain. Sebenarnya ngenes guys, bisnis ini ekspedisi itu ngenes kalau dipikir-pikir ya. Hanya orang-orang yang benar-benar kuat yang bisa. Mungkin punya usaha lain lah ya, biar bisa menutup gitu. Dan sekarang ban satu aja 5 juta loh. Terus setiap mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali ganti oli. Katakanlah oli sekarang 30.000 per liter, butuhnya 15 liter. Sudah berapa? Biaya perawatannya tinggi guys. Makanya kenapa ekspedisi jarang mau mentaati peraturan ya, H-7/7, karena itu alasannya tuh. Banyak sekali yang komen udah tahu aturan gini tidak tertib, tidak apa-apa. Kalian tidak tahu, tahunya kalian karyawan biasa dibayar bulanan, ketika libur 2 minggu senang masih dibayar. Dan untuk kita ya, untuk kami, bos kami, apa kalian pernah mikir sejauh itu? Jangan pernah guys. Itu loh. Ini saya sudah sampai lokasi tuh. Nah, ini ada teman saya di sini satu. Saya akan ke kanan tuh.
standby di sini sampai macetnya terlepas. Ya. Mungkin nanti malam takbir saya akan jalan. Saya udah kehabisan akal, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di sini, teman-teman. Oke teman-teman, barusan dapat info ya dari sopir ini ya. Ini baru datang dan kena macet itu dari kemarin pagi ya, jam 9 pagi sampai ini baru datang, ini belum ada 10 menit ya. Ini berarti berapa, 24 jam sama 6 jam ya, 30 jam kena macet guys di sini. Depan sini belum nggak jauh dari sini teman-teman. Makanya saya disuruh bertahan aja nih, mobil 3 ini sama Mr. J di samping saya tadi, disuruh bertahan aja daripada kena macet 30 jam. Ngeri teman-teman, parah. Oke teman-teman semua, video saya tutup di sini dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Semoga cerita dan pengalaman saya kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di like, subscribe, dan share video saya sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya agar tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat dan tetap semangat. Stay safe di jalan. Sampai jumpa.